I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nama saya Hendriani dengan NVM 101212008. Seperti biasanya kita ketemu di video penugasan komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai jenis-jenis komunikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu ada komunikasi interpersonal, di mana interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung dan terarah. Nah, pada komunikasi interpersonal ini, individu saling berinteraksi dan berkomunikasi, baik itu mau secara langsung selalu dengan dilakukan tatap muka maupun melalui media. Sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini bahwa semakin berkembangnya zaman, komunikasi itu tidak harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka saja, melainkan bisa melalui berbagai jenis media. Kemudian, kenapa ada komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal itu dibentuk sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi, membangun hubungan antara sesama rekan kerja, terus untuk menciptakan kesepakatan dan mengatasi masalah yang terjadi dalam bisnis kita. Nah, jadi komunikasi itu penting dalam bisnis. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama, lalu apa media yang bisa kita gunakan untuk melakukan media komunikasi secara interpersonal? Banyak sekali. Seperti halnya kita sering melakukan video call atau melalui via Zoom ataupun Google Meet saat ini. Komunikasi interpersonal secara tatap muka itu biasanya dilakukan untuk meliputi konteks-konteks berbau, misalnya yaitu ada presentasi produk, kemudian ada negosiasi bisnis, yang ketiga ada juga rapat bisnis, kemudian ada juga presentasi laporan dan juga wawancara kerja. Namun hal itu sekarang sering juga dilakukan dengan melalui berbagai media. Nah, selain itu kita dapat ketahui juga bahwa negosiasi yang dilakukan dalam bisnis itu agar usaha kita dapat terlihat secara langsung oleh lawan bicara kita, maka kita biasanya melakukan secara tatap muka. Dan yang berkomunikasi secara interpersonal, kalian boleh lihat di scroll video berikut ini. Halo, Assalamualaikum Nuryani. Halo Syah, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus, ini gimana jadinya kelanjutan untuk apa? Untuk produksi? By the way, produk kita kayaknya bakal launching di bulan ini ya. Oh iya, kira-kira apa nih produk yang mau kita launching di bulan ini? Karena menjelang Ramadan, mungkin produk yang akan kita launchingkan di produk makanan ya. Setelah aku pikir-pikir, harganya kita lebih disesuaikan dengan standar aja. Oh, kira-kira harganya berapa tuh? Paling antara berapa ya? Kisaran 5.000 sampai 10 atau 25.000. Kamu setuju nggak? Boleh sih. Terus untuk makanan yang mau kita jual, mau kita launching itu makanan apa kira-kira?
Kalau makanan sih menurut aku lebih ke apa ya, kayak cemilan gitu. Tapi apakah kamu punya ide yang lain? Kayaknya kalau bulan puasa ya biasanya identik sama yang segar-segar nggak sih? Atau bikin dessert aja gitu, kayak mungkin salad buah gitu. Iya, betul juga sih. Boleh sih. Paling nanti kita bicarakan lagi ya saat kita ketemu besok. Oke, ini kita pertemuan pertama, jadi mungkin masih bingung ya mau mau apa launchingin apa. Jadi besok insya Allah kita tentuin aja. Oke, Oke, sampai jumpa besok ya, Syah. Aku tunggu di ruang biasa. Dadah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua, ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok itu adalah proses komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara tiga orang atau lebih, di mana biasanya dalam komunikasi kelompok ini ada dua kelompok ya, atau dua tim yang menjadi yang berinteraksi dalam kegiatan komunikasi tersebut. Ada dalam komunikasi kelompok itu ada yang dinamakan dengan anggota. Nah, karena biasanya dalam satu kelompok, seperti yang kita ketahui halnya, bahwa dalam setiap kelompok itu ada ketua, di mana dalam bisnis itu mungkin lebih dikenal dengan atasan. Nah, untuk bawahannya atau anggotanya, di mana komunikasi ini berinteraksi atau berkomunikasi dengan memiliki tujuan bersama. Nah, komunikasi kelompok itu bisa terjadi secara formal dalam pertemuan, misalnya pertemuan rapat ataupun diskusi yang dilakukan. Nah, untuk komunikasi bisnis secara informal yang dilakukan secara kelompok itu biasanya hanya dilakukan percakapan saja antar anggota kelompok tersebut. Nah, tetapi dalam kelompok tersebut mereka itu memiliki tujuan yang sama, gitu. Sudah dijelaskan di dalam bahwa dalam ilmu sosial itu komunikasi kelompok itu dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya ada berdasarkan ukuran, ada berdasarkan tujuan, ada berdasarkan status, dan juga ada berdasarkan peranan. Nah, jadi di dalam sebuah kelompok itu misalnya faktor yang diutamakannya itu adalah faktor ukuran, berarti dapat dibedakan bahwa kelompok itu akan menjadi kelompok kecil atau kelompok besar. Kemudian ada faktor tujuan, yaitu faktor yang menjadi kelompok formal dan kelompok informal. Nah, jadi tujuannya itu dapat kita ketahui bahwa dari struktur hierarkisnya itu pasti berbeda. Kemudian fungsi dari komunikasi kelompok itu memiliki berbagai fungsi. Ada 5 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, komunikasi kelompok itu berfungsi untuk meningkatkan keterikatan dan kebersamaan, baik sesama anggota kelompok maupun dengan kelompok lainnya. Nah, yang kedua itu untuk menentukan tujuan dan misi kelompok kita. Kemudian yang ketiga ada untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok, sehingga kita dapat mengetahui dalam sebuah kerja kelompok itu kita dapat mengetahui bahwa wah, orang ini tuh dia tuh prospeknya gini loh. Nah, beda lagi sama dia yang sesama kelompok kita juga. Wah, dia itu baik, ternyata gini-gini, dapat memahami. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari komunikasi kelompok. Kemudian yang ketiga juga yang keempat ada untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Nah, selain untuk menilai efektivitas, kita juga dapat lebih meningkatkan motivasi kita untuk menjadi kelompok terbaik dalam suatu komunikasi. Nah,
Selain itu, yang terakhir juga untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam pemecahan masalah. Bahwa dalam setiap bisnis itu akan selalu terjadi masalah, baik itu di lingkungan internal maupun eksternal. Maka dari itu kita harus mampu untuk berkomunikasi secara kelompok agar kita mampu memecahkan masalah tersebut. Berikut adalah contoh dari komunikasi kelompok. Tugas yang mengenai persediaan bahan. Kalau bahan itu kan bahan pokok biasanya adanya di bagian produksi. Jadi kita ngambilnya di bagian produksi. Kalau ke warehouse, kemarin kayak kita pemasaran kan udah sama agilan. Kita itu kan menjadi di sana. Ya. Kita butuhnya untuk produksi untuk bahan baku. Bahan baku. Di warehouse Tujuannya yang satu udah hadir dari QD katanya